Pastor Walterius Simanurung dari paroki Tebing Tinggi juga. Ya, kawan saya yang lari ke Sibolga. Dia dengan saya lari ke Sibolga untuk mendapat suaka. Dia sebagai wakil direktur Caritas PSE. Ya. Yang paling ujung bisa berdiri Pastor Efron. Dia ini dulu murid saya di seminari menengah, sudah jadi pastor. Ya. Memang dia makin botak, saya tidak botak. Itu bedanya mantan dosen dengan mantan murid. Saya kira yang lain sudah kenal ya. Ada Pastor Saragi. Nah, saya kira sudah ya. Pastor paroki terkenal ya. Maka sekali lagi boleh duduk. Terima kasih atas semuanya. Dan saya tidak mengira bahwa perayaan ini sebesar ini. Maka saya beruntung daripada Yesus. Kalau Yesus ditolak di kampungnya, ditolak di kotanya, beda dengan saya. Saya diterima dengan meriah. Terima kasih atas kebaikan dan ketulusan hati Bapak Ibu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk mengangkat syukur dan pujian kita atas rahmat-Nya yang kita terima, khususnya yang saya terima dalam tahbisan episkopal saya, tahbisan uskup yang saya terima. Tahbisan ini adalah sesuatu rahmat berkat untuk umat Allah dan gereja lokal dan gereja universal. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, saya berterima kasih kepada pastor paroki dan umat Tebing Tinggi. Bulan ini persis saya 1 tahun menjadi uskup. Rupanya momen inilah yang ditunggu-tunggu oleh pastor paroki dan umat Tebing Tinggi pada saat ini. Sekali lagi terima kasih, momen ini menjadi momen yang berbahagia, momen sukacita untuk kita. Semoga dengan momen dan perayaan ini kita semua mendapat rahmat berkat untuk kita semua. Mari kita hening sejenak untuk menyadari segala dosa dan kekurangan kita. Shalom. Horas, Yahobu, Manjuah-juah, Juah-juah. Para pastor, para suster, frater, bruder, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Lauderis Domine Deus meus. Lauderis Domine Deus meus, yang artinya semoga Engkau dipuji ya Tuhanku dan Allahku. Kalimat ini adalah ungkapan pernyataan dari Santo Fransiskus dari Asisi, dan ungkapan inilah yang menjadi motto tahbisan episkopal, tahbisan uskup saya, yakni sekali lagi Lauderis Domine Deus meus, semoga Engkau dipuji ya Tuhanku dan Allahku. Santo Fransiskus mau mengajak kita, mau mengharapkan kita, mau menyadarkan kita bahwa Tuhanlah yang patut disembah, Tuhanlah yang patut dimuliakan, Tuhanlah yang patut dipuja-puji oleh manusia. Dan itulah yang saya ambil menjadi motto saya. Karena saya mau mengajak diri saya sendiri, mau mengajak seluruh umat, khususnya di Keuskupan Sibolga yang saya gembalakan, juga kita yang hadir di sini. Saya mau mengajak kita supaya kita juga sungguh-sungguh menjadi orang Katolik, menjadi orang beriman yang meletakkan tangan kita, yang mengangkat tangan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan.
bukan memuji diri sendiri, bukan memuji kelompokku, bukan memuji margaku, bukan memuji kampungku, tapi Tuhanlah yang disembah, Tuhanlah yang diagungkan, Tuhanlah yang dimuliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini kita dengar dengan pasti tadi, dengan terang tadi, bahwa para murid Yesus mengajak agar Yesus mengajarkan para murid untuk berdoa. Para murid memohon kepada Yesus supaya Yesus mengajarkan mereka bagaimana caranya berdoa yang baik dan benar. Bukan berarti para murid tidak tahu berdoa, tapi para murid menginginkan, Yesus, Guru, ajari kami berdoa seperti Yohanes Pembaptis yang sudah mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Sehingga murid-murid Yohanes Pembaptis tahu berdoa bagaimana yang baik dan benar. Mengapa para murid Yesus meminta agar diajari berdoa? Mengapa para murid meminta Yesus supaya mereka diajari? Ini terjadi karena Yohanes Pembaptis mengajar muridnya untuk berdoa. Dengan mendapatkan pengajaran dari Yohanes Pembaptis, para murid Yohanes menyadari tentang doa. Para murid Yohanes mengerti tentang doa yang benar dan baik itu. Para murid Yesus meminta hal yang sama. Kalau Yohanes Pembaptis mengajari muridnya untuk berdoa, mengapa Yesus, Guru kami, tidak juga mengajari kami untuk berdoa? Permintaan para murid Yesus menunjukkan bahwa mereka mengakui bahwa mereka merasa belum sungguh mampu berdoa yang baik dan benar. Karena itu mereka meminta untuk diajari untuk berdoa. Para murid bisa saja, para murid Yesus bisa saja belum mengerti, belum mengenal cara berdoa yang baik dan benar. Karena itu mereka memohon kepada gurunya. Saudara-saudari yang terkasih, tidak sedikit di antara kita, tidak sedikit di antara pengikut Kristus, tidak sedikit di antara orang-orang Katolik berdoa menurut pikirannya sendiri, menurut kehendaknya sendiri, menurut apa yang dia maui. Karena sering kita berdoa maunya Tuhan mengabulkan apa yang saya minta. Sering kita meminta, sering kita berdoa, apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita minta, Tuhan kabulkan dalam doa kita. Benar bahwa kita memiliki pikiran, benar bahwa kita memiliki kehendak, benar bahwa kita memiliki keinginan dan perasaan. Benar juga kita memiliki kebutuhan dan juga keperluan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita juga memiliki kesulitan, memiliki tantangan, memiliki hambatan, dan juga masalah-masalah yang perlu kita hadapi, yang perlu kita atasi. Dalam kesulitan dan tantangan, persoalan dan masalah kita hendaknya membawanya ke hadapan Tuhan, membawanya kepada hadirat Allah melalui doa, dan juga melibatkan Tuhan dalam seluruh pergumulan dan pergulatan hidup kita. Namun, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bila kita berdoa kepada Tuhan, kita hendaknya sadar bahwa sikap kita hanyalah meminta. Sekali lagi, kalau kita berdoa kepada Tuhan, posisi kita hanyalah meminta, hanyalah memohon, dan bukan menentukan, bukan juga memaksakan kehendak kita, pikiran kita. Dan setiap permohonan doa kita tidak otomatis didengarkan dan dikabulkan. Keputusan tidak ada di tangan kita lewat doa-doa kita. Apakah doa kita dikabulkan? Apakah doa kita diluluskan? Keputusannya bukan di tangan kita, tapi keputusannya adalah di tangan Tuhan. Pemutusnya adalah Tuhan sendiri. Permintaan dan permohonan, keputusan selalu ada di pihak Tuhan, ada di tangan Tuhan, ada di posisi Tuhan. Tuhan penguasa segala-galanya dalam hidup kita. Lauderis Domine
Deus meus. Semoga Engkau dipuji, ya Tuhanku dan Allahku. Kita berhak dan bahkan berkewajiban untuk meminta apa saja yang kita mohon kepada Allah, kepada Tuhan. Akan tetapi bahwa dikabulkan atau tidak dikabulkan permintaan kita, sekali lagi itu hak Tuhan. Hak Tuhan. Karena kadang-kadang kita memaksa Tuhan supaya apa yang kita mohon, apa yang kita doakan maunya segera untuk diluluskan, untuk diberikan kepada kita. Dan itu bukanlah posisi sikap sebagai orang beriman. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, persoalan sering terjadi. Kita sering tidak berada pada posisi meminta, berdoa, dan memohon. Sering sekali kita di posisi maunya menentukan, maunya memutuskan, bahkan memaksa Tuhan supaya apa yang saya minta segera dikabulkan. Kita sering mau mengatur Tuhan. Benarkah? Kita sering dalam doa kita maunya mengatur Tuhan. Tuhan, maunya Tuhan, anak saya begini. Tuhan, maunya suami saya begini. Tuhan, istri saya maunya begini. Tuhan, maunya para pastor begini. Tuhan, maunya para pastor begini. Semua kehendakku, semua keinginanku, saya mau meresetir, mau mengatur Tuhan, mau mengendalikan Tuhan sesuai dengan keinginanku, sesuai dengan permohonanku, sesuai dengan doaku. Kalau kita mulai memaksa, Bapak Ibu, kalau kita mulai menentukan Tuhan, kita akan banyak kecewa dan putus asa. Kita kecewa dan putus asa karena sering apa yang kita minta tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Contoh, kita meminta kesehatan supaya fit, ternyata kita sakit. Ternyata kita sakit. Kita meminta supaya anak kita lulus, entah apapun yang mau dilamar, ternyata tidak lulus. Kita meminta supaya usaha kita, supaya pekerjaan kita sukses, ternyata gulung tikar. Kita meminta supaya usaha kita bangkit, tapi gagal. Kita meminta supaya anak-anak kita dipanggil menjadi pastor, dipanggil menjadi suster, dan kelak akan menjadi pastor yang baik dan suster yang baik. Ternyata dalam pendidikan dipulangkan ke rumah. Kita memaksa, kita mengendalikan, kita mengatur Tuhan. Tuhan maunya kau begini, Tuhan maunya kau seperti ini. Kalau begitu, apakah ini menjadi penghayatan seorang iman yang beriman kepada Kristus? Kenyataan-kenyataan ini menyadarkan kita bahwa kita manusia bukanlah penentu. Sekali lagi, kita manusia bukanlah penentu, tetapi hanyalah meminta dan memohon atas kemurahan Tuhan. Karena itu, sikap yang tepat dari kita manusia adalah meminta dengan penuh harapan tanpa memaksa. Sekali lagi, kita hanya meminta, memohon dengan penuh pengharapan tanpa memaksa Tuhan, tanpa mengendalikan Tuhan, tanpa mengatur Tuhan. Itulah menjadi kehendak kita dan sebagai umat beriman. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sikap yang tepat dari kita manusia adalah bahwa dalam setiap doa kita, dalam setiap permohonan kita, hendaknya Tuhanlah yang menentukan. Kehendak Tuhanlah yang terjadi. Kehendak Tuhanlah yang harus kita hidupi, bukan kehendakku, bukan egoismeku, bukan pikiranku, tapi sekali lagi, Lauderis Domine Deus meus. Semoga Engkau dipuji, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus pernah berseru kepada Bapaknya, ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini, hindarkanlah penderitaan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu-lah yang terjadi. Intinya apa? Yesus sendiri tidak mau mengatur Tuhan. Yesus sendiri tidak mau mengendalikan Tuhan, tapi Yesus mau. Kalau boleh Tuhan, kalau boleh Bapa, melalui apa ini, biarlah penderitaan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, kehendak-Mu-lah yang terjadi. Kita sering berbeda. Bukan kehendak Tuhan yang terjadi, tapi maunya kehendak pula Tuhan yang terjadi. Selalu kita berpikir begitu.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita harus bersikap seperti Yesus. Kita harus berpikir seperti Yesus. Kita harus hidup seperti Yesus, tidak memaksakan kehendaknya kepada Bapaknya, tidak memaksakan pikirannya kepada Bapaknya, tidak memaksakan perasaannya kepada Bapaknya, tapi dia mengatakan, kehendakmulah yang terjadi. Itu yang dikatakan Yesus. Maria juga mengatakan begitu, fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Itu juga yang dikatakan oleh Bunda Maria, fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Bukan kehendakku, bukan kehendak orang lain, tapi kehendak Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kemauan kita untuk berdoa, keinginan kita untuk memohon kepada Tuhan adalah salah satu penghayatan Santo Fransiskus dari Assisi. Karena itu Santo Fransiskus meniadakan dirinya, melupakan dirinya, dan dia mengatakan, Lauderis Domine Deus meus, semoga engkau dipuji ya Tuhanku dan Allahku. Karena apa? Karena Allah lah penyelenggara segala-galanya. Dunia ini diadakan, dunia ini indah, dunia ini hebat, dunia ini gegap gempita adalah karena engkau. Maka dia mengatakan, Lauderis Domine Deus meus. Semoga kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Perayaan Ekaristi sebentar lagi akan selesai, tetapi ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita mengucapkan terima kasih dan juga selamat kepada Bapak Uskup Monsinyur Fransiskus Sinaga yang telah memimpin perayaan Ekaristi Syukur Tabisan Uskup Keuskupan Sibolga hari ini. Dan juga seperti yang dikatakan tadi adalah bahwa bukan hari ini persis, tapi tanggal 29 Juli adalah juga hari tabisan Bapak Uskup. Maka ini hari syukur atas tabisannya, syukur atas kegembalaan yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepada umatnya di Keuskupan Sibolga. Maka dari itu Bapak Ibu, sesudah perayaan Ekaristi ini masih ada acara. Maka jangan beranjak dari tempat duduk, tetap di tempat. Kita akan melanjutkan dengan acara berikut yang sudah disiapkan oleh panitia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa juga mohon supaya kita tetap menjaga ketertiban di tempat ini, supaya kita menjaganya sehingga kita semua acara berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat, kepada panitia yang telah mempersiapkan semua perayaan ini, terutama perayaan liturgi ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih atas segala usaha yang telah diberikan sehingga terlaksana hingga saat ini perayaan kita ini. Juga kepada para pelayan liturgi, juga kepada KUR yang telah juga begitu lama mereka latihan. Bapak Uskup, ini sekedar gambaran bahwa ini KUR ini sudah lama terbentuk, tetapi dengan adanya syukur tabisan ini maka KUR gabungan ini menjadi hidup kembali. Maka terima kasih atas suaranya yang indah. Semoga ini juga menjadi cara kita untuk memuliakan Tuhan di masa-masa mendatang. Selanjutnya marilah kita memohon berkat dari Bapak Uskup. Saudara-saudari, sebelum berkat penutup, izinkan saya menyampaikan 1-2 hal. Yang pertama, bisa duduk dulu. Ya. Karena baru jam 10. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kita semua dalam perayaan syukur ini. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah mengambil bagian dalam perayaan syukur ini. Yang kedua, izinkan saya memperkenalkan pastor-pastor dari Sibolga. Mana tahu jumpa di jalan nanti supaya kita bisa kenal. Yang sebelah kanan saya bisa berdiri dulu yang dari Sibolga. Ya. Paling ujung itu Pastor Gusti Pardi. Dia tugasnya pendamping para frater di Seminari Tinggi Sinaksak. Masih muda.
Yang kedua, Pastor Agustinus Huta Barat, dekat dengan yang baru saja viral itu, Joshua Huta Barat. Tugasnya kepala sekolah SMP Fransiskus di Aiktolang dan juga pengurus Unio. Kemudian Pastor Barto Sihite, dia direktur pusat pastoral Keuskupan Sibolga, pastor paroki sekaligus dosen juga. Pastor Markus OSC baru tiba hari ini untuk berkarya di Kabupaten Nias Barat, Mandrehe, Sirombo. Tepuk tangan untuk dia. Akan belajar bahasa Nias secara intensif. Selamat datang, Pastor. Di sebelah kiri saya, iya, ada Pastor Puro, Ignatius Puro Suranto, dia Vikaris Episkopal Pro Religius. Usianya masih muda, hanya rambutnya yang putih. Di sebelahnya Pastor Blasius Yese sebagai sekretaris keuskupan. Ya. Dulu diberi marga Pardede, meskipun dari Flores. Di sebelahnya Pastor Alboin Simatupang, ekonom keuskupan. Di sebelahnya masih muda, energik, Pastor Walterius Simanurung dari paroki Tebing Tinggi juga. Ya, kawan saya yang lari ke Sibolga. Dia dengan saya lari ke Sibolga untuk mendapat suaka. Dia sebagai wakil direktur Karitas PSE. Ya. Yang paling ujung bisa berdiri Pastor Efron. Dia ini dulu murid saya di seminari menengah, sudah jadi pastor. Ya. Memang dia makin botak, saya tidak botak. Itu bedanya mantan dosen dengan mantan murid. Saya kira yang lain sudah kenal ya. Ada Pastor Saragi. Nah, saya kira sudah ya. Pastor paroki terkenal ya. Maka sekali lagi boleh duduk. Terima kasih atas semuanya. Dan saya tidak mengira bahwa perayaan ini sebesar ini. Maka saya beruntung daripada Yesus. Kalau Yesus ditolak di kampungnya, ditolak di kotanya, beda dengan saya. Saya diterima dengan meriah. Terima kasih atas kebaikan dan ketulusan hati Bapak Ibu. Saya kira itu dulu, nanti ada juga kata sambutan dari saya. Jangan semua dihabiskan. Mari kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. 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 Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita hidup dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah.